Doa dimulai. Oke, doa selesai. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kedua ini itu tentang konsep dasar jaringan komputer. Minggu lalu kan kita sudah membahas sedikit tentang konsep dasarnya itu bagian-bagiannya ada LAN, WAN, dan MAN. Nanti kita lihat jenis-jenisnya. Langsung kita mulai aja konsep dasar jaringan komputer. Jadi materi yang kita bahas di sini ada konsep dasar jaringan komunikasi, definisi jaringan komunikasi, jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi komputer, baru ada bagiannya lagi sejarahnya nanti, sejarah jaringan, baru model referensi, tipe-tipe jaringan komputer. Itulah yang kita bahas pada pertemuan ini ya. Oke, langsung kita melihat komunikasi komputer atau berasal dari bahasa communication Inggris. Kalau bahasa Latinnya communicare, berbagi, share. Jadi yang kita lakukan di Facebook, di Twitter, Instagram, ada istilah share itu namanya udah komunikasi. Komunikasi satu orang atau lebih. Kalau kalian misalnya cerita-cerita itu komunikasi verbal, komunikasi yang langsung. Kalau misalnya cerita-cerita sama kawan, menambah-nambah cerita, itu banyak cerita ya kan. Jadi komunikasi dapat diartikan menampilkan, mengubah, menginterpretasikan atau mengolah informasi antara manusia dan mesin. Jadi bagian komunikasi ada di sini pengirim, penerima, media. Inilah komponen utama daripada komunikasi. Pengirim, penerima, dan media ataupun medium. Kalau tidak ada mengirim atau nggak ada menerima, kemana mau dikirim? Itu belum ada komunikasi. Itu pengertiannya secara umum ya. Kalau untuk gambarannya ini konsep dasarnya. Ada sumber atau pengirim, source atau destination. Ini destination itu tujuan. Jadi ini pengirim, ini penerima. Media ini yang dimaksud dengan media tadi ini. Media channel ataupun bisa berupa kabel, bisa berupa wireless. Jadi masalah di sini ada berupa jarak, dibutuhkan media transmisi yang baik, komunikasi jarak jauh. Jadi setiap komunikasi itu harus ada media yang baik, sinyal. Kalau di jaringan komputer itu sinyal yang baik. Kalau telepon sinyal juga harus bagus, harus stabil. Baru komunikasi itu dikatakan baik. Kalau secara jarak jauh telekomunikasi itulah yang kita lakukan. By phone, by smartphone semualah. Itulah pengertian telekomunikasi. Baru bentuk telekomunikasi pertama itu ada ini. Inilah telepon seluler pertama. Ada poin-poin. Masih pernah kalian pakai ini, telepon lama ini? Enggak, Pak. Enggak lagi ya. Ini dulu zaman tak enak ini dipakai. Dulu waktu ngekos, kalau minta kiriman pasti pakai ini ya kan. Pernah lagi lihat ada istilah warung internet 3M, murah, meriah, muntah. Jadi itu dulu berebut. Kalau udah akhir bulan itu mahasiswa yang ngekos itu berebut. Untuk antrian, nelpon mamanya, cari kiriman ya kan. Jadi itu untuk komunikasi secara zaman dulu. Kalau sekarang kan udah tinggal WhatsApp, tinggal ketikkan mobile phone udah
sampai kirimannya. Jadi sistem yang terbentuk dari interkoneksi, fasilitas yang dirancang membuat traffic itu terdiri dari link, node, traffic. Inilah sistem interkoneksi. Link, node, traffic, informasi. Sentral berarti terpusat. Biar lebih gampang, sentral ada istilah pajak ya kan, tersentral dia, terdistribusi atau junction keduanya. Untuk karakteristik jaringan komunikasi itu dapat dipakai bersama. Short, sama kayak link Zoom ini kan. Kita udah berkomunikasi nih. Komunikasi multicast namanya. Satu ke banyak. Bisa dipakai secara bersama. Tapi tersentral. Sentral maksudnya itu terpusat. Ada satu host. Jadi yang kita pakai ini, link Zoom ini ada hostnya. Yaitu saya sendiri. Kalau misalnya saya matikan nanti hostnya ini, klien-kliennya itu mati semua. Itu artinya terkonsep sentral. Bisa dipakai bersama, share. Jadi kan saya kirim link tadi, semua kita bisa makainya, bisa kita login semua. Bisa kita secara bersama-sama menggunakannya. Itu karakteristiknya ya. Kalau bahasa kasarnya itu dipakai bersama, ada istilah salome ya kan, satu lubang rame-rame. Jadi itu untuk dipakai bersama. Komunikasi, communicate, communicate. Jadi untuk sejarahnya ada sejarah jaringan komputer. Nanti kalian baca. Kalau sejarah komputer, tahu kan? Siapa yang menemukan komputer pertama kali? Anda Putri. Ya kan udah pengetahuan umumnya itu, apalagi jurusan komputer. Siapa yang menemukan Anda? Lupa, Pak. Siapa si Tiara? Lupa, Pak. Jadi yang menemukan komputer itu siapa sih? Pernah dengar Charles Babbage. Kalau menuliskannya Babbage, Charles Babbage. Jadi itulah penemu komputer pertama di dunia. Kalau untuk jaringan komputer nanti kalian kalian baca ya. Biar berguna. Jaringan komputer siapa yang menemukan? Kalau untuk komputer tadi Charles Babbage. Barang berikutnya ada time sharing komputer. Kapan di-share, kapan diakses, itu pengertiannya time share. Jadi ini terfokus dalam satu cloud penyimpanan di awan. Tapi pun di awan bisa diakses bisa langsung di print out, bisa langsung diakses komputer ataupun PC, PAC, sama ini pengaturan di router ini. Itu untuk time share ya. Kapan waktunya men-share, kapan ini on time. Baru ada centralized, ini tadi tersentral dia. Ada terminal. Terminal itu ada istilah, kalau secara umum kan terminal ada kumpulan ataupun pertemuan ataupun yang mengatur paket-paket data dikirim kemana, dikirim ke klien 1 atau 2, ke klien 3 atau 4. Tapi ini yang mengatur terminal, sama kayak terminal di Amplas misalnya. Kalau di sana kan itu pertemuan dari berbagai jenis bus dengan tujuan yang berbeda-beda. Ini pun sama, biarpun berbeda-beda ini tujuannya, tapi yang mengatur ini hanya ini, terminal ini. Berapa yang mau diberikan si pengatur ini ke klien ini, bisa diaturnya. Berapa mau dikasihnya? Mau 1 giga bisa, 1 giga, 500 megabit, ataupun 10 megabyte, itu bisa. Jadi itu centralized komputer untuk jaringan. Untuk distribusi. Jaringan berikutnya distribute compute. Bagaimana komputer itu mendistribusikan
ada bagian daripada server di sini ada switch lagi. Server tahu kan, itu pusat data, di mana pusat data itu tersimpan dan bisa diakses oleh klien dengan pengaturan switch. Switch inilah yang mengatur, ini ada biasanya ini ada 42 port maksimal ya, switch atau hub. Bisa mengatur beberapa kapasitas ke sini, ke sini. Jadi biarpun ada ribuan komputer, itu bisa diaturnya stabil semua. Rata-rata 1-2 mega misalnya, 2 mega per satu PC bisa diaturnya. Jadi nggak usah heran kalau misalnya ada ribuan PC, kok bisa ya sama-sama mengakses. Kalau misalnya ujian UNBK di SMA kan, itu udah ada pengaturannya. Jadi antara komputer PC 1 ini dengan komputer PC 2 ini tidak berantem. Tidak lagi saling berebut data. Karena ini, di switch ini sudah dibatasi berapa kapasitas per PC. Berapa kapasitas yang mau diakses klien ini, biarpun di ujung dia, di depan, di belakang, nggak ada masalah lagi. Ini karena pengaturan switch tadi, distributnya tersentral dia. Dan mengakses data dari server ini. Nah. Itu dia untuk pendistribusian data ataupun distribute computing. Baru untuk definisinya adalah jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer, hardware, dan software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan dan berbagai sumber daya. Jadi ini hubungan, selalu berhubungan ya, hardware dan software. Hardware itu tahu kan perangkat apa itu? Apa itu Julius? Hardware. Masa nggak tahu udah mau tamat, hardware nggak tahu. Perangkat keras, Pak. Iya, perangkat keras. Kalau software aplikasi itu perangkat lunak. Hardware yang bisa disentuh, misalnya CPU, prosesor, motherboard, sama RAM. Kalau software kan aplikasi. Aplikasi itu berupa Microsoft Office. Semualah aplikasi di komputer yang bisa kita gunakan. Baru ada dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum dan seluruh sistem jaringan. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang mengatur pembagian sumber daya. Itulah definisi daripada jaringan komputer. Untuk elemennya ada 4 jaringan komputer, ada device, ada medium, ada message, sama ini, client. Device tahu kan, device. Kalau misalnya klien menghubungkan tethering, selalu ada bilang device not found, device phone. Device itu apa itu Tiara? Device bahasa umumnya lah. Device kan perangkat, jadi perangkat berupa PC, bisa perangkat berupa handphone, bisa device berupa printer, bisa device berupa speaker aktif sekarang yang lagi booming. Kan kalau kita misalnya karaokean mau menghubungkan ke ampli, kemana, ke mic, itu selalu ada device, pencarian device. Oke, model referensi jaringan komputer. Jaringan komunikasi memerlukan tingkat kompleksitas dan interoperabilitas antara elemen jaringan. Arsitektur standar oleh ISO, International Organization Standard. Baru OSI mengacu pada standar pertukaran. Jadi yang kita bahas di sini paling umumnya itu ISO, International Organization for Standard. Itu ada 7 layer, nanti kita lihat satu-satu layernya. Ada 7 layer, 7 layer. Itu udah
sudah sangat-sangat umum lah di bagian komputer itu. Kalau dikatakan 7 layer, udah pada ngerti, apalagi untuk masalah jaringan komputer. Inilah sistem model OSI. Layer pertama itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, aplikasi. Jadi inilah yang perlu kita tahu, yang perlu kita bahas daripada OSI model ataupun Organization for Standard International. Kita lihat yang pertama itu application layer. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti email dan servis lain yang jalan jaringan. Jadi aplikasi, namanya aplikasi. Apa yang kita gunakan? Contoh inilah email, bisa Gmail, bisa Yahoo, banyak. Jadi inilah yang mengatur itu application layer. Bagaimana terkoneksi ke printer itu. Baru layer kedua itu presentation layer. Jadi ada fungsi masing-masing dari 7 layer ya. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi untuk transfer data, untuk konversi ASCII untuk dokumen, GIF, JPG, dan gambar. Jadi komputer itu tidak mengenal huruf, angka, ataupun gambar. Yang dikenal komputer itu ada berupa kode-kode bit, yaitu 01, 0101, 0000. Itulah yang dirubah si aplikasi ini, si presentation layer ini menjadi gambar. Makanya kita bisa melihat gambar itu berupa kumpulan daripada bit. Jadi bit itu kumpulan, gambar itu kumpulan daripada bit yang sudah diubah oleh si presentation layer ini. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi. Nah, jadi dikonversi dulu angka tadi, angka-angka bit binary tadi menjadi data. Sehingga kita bisa mengerti itu yang data yang dikirim itu berupa gambar ataupun video, JPEG, JPG atau dokumen. Baru layer yang ketiga fungsinya itu presentation layer. Transport layer. Balik kemari ya. Presentation application. Presentation layer di bagian session. Session namanya session layer. Jadi presentation layer ini ada 3 bagian juga, aplikasi, presentation, sama session. Menentukan bagaimana 2 terminal menjaga, memelihara, mengatur koneksi. Jadi bagaimana biar koneksi kita bagus, bagaimana biar komunikasinya baik, jelas, itu adalah tugas daripada si session layer ini. Namanya session, sesi untuk waktu, kapan dan di mana. Inilah tugas si session layer. Orang berikutnya transport layer. Ini yang keempat ya, application, presentation, session, sama transport. Namanya transport. Transport itu kan fungsinya mengantar, mengangkut, apalagi fungsi transport. Baru membagi ataupun mengantarkan paket. Itulah fungsi transport ya. Bertanggung jawab membagi data menjadi segmen koneksi logika end-to-end antar terminal, menyediakan penanganan error atau error handling. Baru yang kelima itu network. Network itu jaringan, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang diambil harus
harus sesuai dengan perjalanan dan menjaga antrian traffic. Jadi ini network layer inilah kalau misalnya kita mengirim pesan, itu yang pertama kita kirim harus itu yang duluan sampai. Itu ada istilah FIFO. Sering dengarkan FIFO. First in, first out. Siapa yang pertama masuk, dia akan yang pertama keluar. Jadi inilah yang mengatur itu biar data itu antri. Biar data itu berurut. Berurut dalam arti tidak saling mendahului, tidak yang pertama masuk, tapi dia duluan dia keluar. Udah kita terakhir mengirimkannya, nanti dia yang duluan sampai. Jadi itu yang mengatur ini network layer. Kalau tidak ada network layer, mungkin data-data kita yang terkirim akan sembraut, akan tidak teratur. Data paket ini berbentuk paket dan menjaga antrian traffic. Jadi bagaimanapun sesibuknya traffic jaringan, ini akan distabilkan melalui network layer. Baru yang berikutnya ada data link layer. Menyediakan link data untuk memaketkan frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi layer fisik antara sistem yang koneksi penanganan error. Baru yang terakhir ada physical layer, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Jadi inilah fisik yang bisa kita lihat tadi, kabel. Inilah yang menyampaikan, yang mentransfer, memproses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel. Itulah pengertian daripada ataupun fungsi dari masing-masing 7 layer ini. Yang pertama application, presentation, session layer, menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara koneksi. Baru yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, sama yang ketiga ketujuh physical layer. Jadi inilah yang perlu kalian harus dihafal sih. Tidak boleh tidak, karena ini sangat-sangat penting dalam komunikasi jaringan sistem komunikasi sistem jaringan komputer. Yang 7 ini sangat penting. Harus saling kerjasama ini, mulai dari aplikasi, presentasinya, transport session, kapan mengirim, transport, dengan apa dikirim, dan bagaimana pengirimannya, itu dia. Baru data link, data apa yang dikirim, data bit ataupun GIF, video, file, dan terakhir itu fisik, dengan apa dikirim, dengan jaringan dengan kabel ataupun dengan wireless. Baru yang terakhir itu ada tipe-tipe jaringan komputer. Tipe jaringan ada LAN, MAN, WAN, baru Global Area Network, GAN. Inilah yang paling besar, GAN. Kalau LAN itu luas area kecil. Ini contohnya ini hanya di satu ruangan kecil ataupun satu lab, itu aja. Tidak ada hubungannya ke ruangan lain misalnya, tidak ada hubungannya ke gedung lain. Jumlah komputer sedikit, layanan sedikit, dan kecepatannya pun hanya 10 sampai 100 megabit. Kalau untuk MAN, cakupan lebih luas. Ini bisa antar gedung ini, gambarnya ini. Antar gedung satu dengan gedung yang lain. Bisa. Kalau misalnya di kampus itu bisa dari Pakam ke Medan itu udah disebut jaringan MAN. Banyak layanan lebih banyak
Kecepatannya bisa mencapai 1,5 sampai 150 megabit per second. Baru WAN cakupan wilayah geografis yang sangat luas. Jumlah komputer sangat banyak, kecepatan 1,5 megabit sampai 2,4 gigabyte. Jaringan publik. Ini kalau misalnya 1 bit, 1 megabyte, berapa bit Anda putri? Kan sering kalian, berapa giga flash diskmu? Kalau untuk 1 giga kan 1000 mega ya. 1000 mega ya? Atau 100.000. Kalau 1 tera kan 1000 giga. Kalau 1 giga berapa mega, Joyce? 1000 mega. Iya, biasanya itu dikali-kali 1000. Kalau berarti 1 mega itu beda ya, bit sama byte. 1 megabit, 1 megabyte beda dengan 1 megabit. Bit lah yang paling kecil ukuran daripada kapasitas. Bit. Jadi kalau ada misalnya yang nanya, beda nggak megabyte sama megabit? Oh, beda 1000 itu. Beda 1000 kapasitasnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan singkat kuliah kita ini. Ada yang mau ditanya? Tapi intinya di sini pertemuan pertama ini kalian harus hafal itu ya. Tadi ini application layer, presentation, session, transport. Kalau transport tadi apa fungsinya apa? Tiara. Transport layer. Ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end to end. Jadi yang di WhatsApp kan sering itu kalau misalnya kita ngirim pesan, pesan Anda terkirim dengan enkripsi end to end. Maksudnya end to end itu tidak ada yang mengetahui selain pengirim dan penerima. Beda halnya kalau cewek ini ya kan, cerita-cerita dia, nanti nyampe ke orang lain udah bertambah dia ya kan Joyce. Cerita-cerita dia atau gibah sama kawan-kawannya, si kita aja dibilangnya udah disampaikan, si Anda lagi ke kawan yang lain makin besar. Jadi melebar dia. Bisa dari ubi jadi kolak deh Pak. Iya, dari ubi jadi kolak. Jadi beda dengan WhatsApp ataupun Messenger ataupun email yang kita pakai. Apa yang kita kirim itu yang kita dapatkan. Apa yang kita kirim itu yang terkirim ke sana. Itu bedanya sistem email ataupun message yang kita pakai daripada manusia. Jadi lebih terpercaya dia. Ada yang mau ditanya? Ada 3 menit lagi nih waktu kita sebelum berakhir. Ada yang mau tanya apa? Ian. Kosong Pak, kosong. Penting jangan lupa ya ngirimkan perkuliahannya itu ya. Pak, mau nanya Pak. Ya. Saat ini di dunia udah ada pakai komunikasi dengan hologram Pak. Hologram. Iya, dia kayak 4 dimensi gitu deh Pak. Biasanya yang paling menggunakan itu paling keamanan apalah negara, pertahanan keamanan negara. Itu biasanya itu menggunakan kode-kode sangat-sangat rahasia. Bahkan kode-kode QR code itu, pernah kan lihat QR code? Iya ya Pak, tahu. Itu sangat-sangat rahasia, hampir mirip-mirip gitulah. Hologram itu banyak digunakan oleh TNI lah itu untuk pertahanan keamanan. Jadi untuk
cyber misalnya untuk kepolisian itu banyak kode-kode rahasianya kan. Biar masyarakat awam tidak tahu. Makanya pernah dengar berita tentang WikiLeaks yang dideportasi dari Amerika karena apa? Mengubah enkripsi daripada kode-kode yang dikirim oleh keamanan Amerika ke Cina, ke dunia lah. Semua rahasianya dibuka. Coba kalian membaca itu tentang WikiLeaks yang dideportasi gara-gara itu. Membuka kode rahasia daripada keamanan negara Amerika. Bahwa semua itu hanya ada istilah itu hanya pengalihan lah, hanya itulah. Makanya dia sampai dideportasi ke Rusia kalau nggak salah. Dikonversikan dia kode-kode rahasia ataupun misalnya QR code, angka-angka. Banyak juga itu tentang film-film IT. Film gampang kan sekarang cari film yang berkualitas. Bisa kalian lihat di internet ada film IT, judulnya IT. Bisa kalian baca di sana, bisa dia menghack rumah, bisa dia dikuasai rumah seseorang, bisa tahu dia kode-kodenya. Jangan nonton film Indonesia aja, Sri Aninda. Film apa itu? Tentang penyiksaan istri terus Nggak ya. pernah nonton TV, Pak. Penyiksaan istri terus ya kan, Yan? Nggak, Pak. Nggak pernah nonton TV. Pernah suaminya yang disiksa. Selalu Nampaknya kesedihan. Bapak yang sering nih, Bapak yang tahu. Suaminya di hacker, Pak. Suaminya dihacker. Oke lah ya, biar ku screenshot ya. Selamat malam lah ya untuk semuanya. Nanti tinggal 1 menit lagi. Gak enak tiba-tiba hilang ya. Oke lah, selamat malam lah untuk semua ya. Ya, Pak. Malam, Pak. Nanti Malam, Pak. isi absennya ya. Ya, Pak. Oke, dadah, selamat malam semua. Baik, Pak. Dari bahan.